Seperti apa yang telah kita rutinkan di awal minggu atau minggu pertama di awal bulan ini, kita akan bahas tentang muamalah. Kita sudah masuk ke dalam bab jual beli atau buy. Kemarin kita ketahui kira-kira ada papan tulis hari ini, apa yang tulis soal, tapi nggak apa-apa, sudah kita langsung masuk ke mudah-mudahan dapat dipahami. Kita masuk dalam bab B. Kemarin kita sudah bahas tentang jual beli. Kita kemarin sudah bahas tentang jual beli, di mana kita ketahui bahwa macam-macam jual beli ini banyak. Kalau macamnya banyak. Jadi jual beli itu bermacam-macam cara dan bermacam-macam metode. Namun kalau dibagi ada 4 bagian jual beli. Kemarin kita sudah sampai di sana ya. Jual beli itu ada 4 bagian yang kita harus pahami dalam sisi muamalah, tentang hukum-hukum syariat yang menjelaskan tentang jual dan jual beli. Pertama, jual beli kemarin kita tahu adalah jual beli ainun musyahadah, barang yang memang disaksikan atau dalam arti kata lain diketahui barang yang sedang diperjualbelikan, dilihat secara langsung, baik sebelum akad atau sedang berlangsung akad. Jadi kemarin kita sudah sama-sama ketahui ya, dengan syarat dan ketentuan itu dinyatakan jual beli yang sah. Jadi dengan syarat, kemarin yang terakhir kita ulas kembali, jual beli apabila jual belinya barang yang secara langsung disaksikan ketika akad, itu dikatakan sah jual belinya. Atau bukan ketika akad dia tahu barangnya, tapi sebelum akad dia memang sudah tahu barang yang ditransaksikan tadi. Sah jual belinya apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan bukan hanya persyaratan ketika berlangsung jual beli, namun persyaratan yang dimaksud adalah memperhatikan persyaratan apa barang yang dijual, atau apa harga yang diberikan. Itu sama-sama. Jadi syarat al-mabi atau syarat-syarat yang memang diketahui tentang apa yang diperjualbelikan, apa yang ditransaksikan. Kita ketahui salah satu diantaranya adalah barang-barang yang suci bermanfaat. Kan itu. Kemarin salah satu syarat yang memang menjadi syarat barang-barang yang diperjualbelikan itu harus suci dan bermanfaat. Kalau yang nggak suci seperti pupuk bagaimana, atau pupuk kandang atau hal-hal yang najis lainnya bagaimana? Itu ada dalam kategori apa? Raf'uliyat. Ya, memindah tangankan saja, memindah kepemilikan saja. Jadi ada perpindahan kepemilikan. Jadi tidak menggunakan lafaz jual ataupun lafaz beli. Itu kalau seumpama syarat untuk yang ditransaksikan. Kalau syarat untuk apa? Kalau untuk syarat orang yang sedang bertransaksi, syarat-syarat untuk orang yang sedang bertransaksi dinyatakan sah transaksi jual belinya apabila yang pertama al-mukallaf atau balik akhir, atau secara sederhana nanti itlaq tasyarruf. Itlaq tasyarruf ini adalah orang-orang yang memang diperbolehkan bertransaksi. Memang ada orang yang tidak boleh bertransaksi, ya, itu orang-orang yang dimahjur. Mahjur ini ada 2 kategori, ya. Dua manfaat. Manfaat pertama di mahjur itu dilarang untuk bertransaksi. Kalau dilarang bertransaksi ada 2 manfaat. Manfaat pertama karena memang untuk menyelamatkan dirinya. Manfaat kedua adalah karena untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang memang dilarang bertransaksi, itu ada 2 manfaat, terbagi menjadi 2. Ya. Terkadang karena memang ada dia dilarangnya itu karena manfaat kembali kepada dirinya atau kembali kepada orang lain. Bagaimana? Contoh yang pertama, ketika seseorang yang memang dimahjurnya itu karena tabdzir lil mal, suka mubadzir harta, buang-buang harta. Harga jeruk sekilo 10.000 dibeli 100.000, ya kan? Tidak ada sisanya, itu tidak ada niat sedekah. Ya udah pengen gitu, berapa jeruk? 10.000. Ya udah ambil sekilo tuh 100.000. Ini harganya 10.000, udah 100.000 aja. Wah, ya kan? Kayak gitu tuh. Kalau dilihatnya baik untuk yang memang untuk yang menerima uang, si penjual, ya kan, akan menganggap bahwa itu baik. Namun untuk dirinya
tidak baik. Kenapa? Karena bisa terjadi atau bisa berkaitan dengan ahli warisnya nanti. Ahli waris yang memang nanti kalau seumpama ini tadi disebutin cuma 100.000. Lah kalau seumpama misalkan dia beli gelas, paketan gelas misalkan atau beli gelas, 1 gelas, harganya berapa? Ini harganya cuma 100.000, aneh. Beli 10 juta, ya kan? Mentang-mentang udah tua, pengen mati, ya kan? Langsung mau belanjain aja. Untuk yang menerima uangnya, dikatakan ini orang baik luar biasa nih, tapi bagi dirinya tidak bisa. Karena apa? Ini kepentingan bagi dirinya itu akan banyak kerugian yang dirasakan atau berkaitan dengan ahli warisnya nanti. Oh, habis belanjain gelas aja duitnya, ya kan? Yang gelasnya cuma harga 100.000 dibelanjain 10 juta. Nah ini makanya orang kayak begitu harus dilarang, ya, dilarang untuk bertransaksi. Atau manfaat kedua adalah di mana manfaatnya untuk orang lain. Bagaimana? Apabila ada seseorang yang memang punya harta, namun lebih banyak utangnya daripada hartanya. Orang kalau udah terlilit hutang, banyak hutang, maka barang-barang yang dia miliki atau bahkan uang yang dia miliki tidak boleh ditransaksikan. Misalkan dia punya motor, handphone, atau dan lain sebagainya, tapi utangnya banyak, dia tidak boleh menjual barang-barangnya, ya. Jadi dilarang untuk menjual barang-barangnya, kecuali menjual barang-barang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi karena kalau seumpama misalkan aset dia dijual, apa aja dijual, barang antik di rumahnya dijual, handphonenya dijual, motornya dijual, mobilnya dijual, sampai rumahnya dijual. Ini orang yang punya berkaitan bersangkutan hutang. Ini orang tadi yang makan jualin barangnya tadi punya hutang sama orang lain. Kalau tidak ada sepengetahuan orang yang mengutangkan tadi, dijual, aset sampai habis, semakin lama dia untuk membayar hutangnya. Makanya dia tidak bisa bertransaksi, tidak diperbolehkan untuk bertransaksi. Ini yang dinamakan sederhananya, secara sederhana, simpelnya orang yang dimahjur, orang yang dilarang untuk bertransaksi. Jadi manfaatnya dua manfaat. Jelas ya? Ini salah satu syarat untuk akiden, untuk orang yang memang melangsungkan akad. Salah satu di antara syarat untuk akiden adalah di mana barang yang ditransaksikan memang hak dia untuk mentransaksikan tersebut. Jadi dia punya hak atas barang yang ditransaksikan. Paham ya? Jadi orang yang memang akan memperjualbelikan atau mentransaksikan jual beli itu harus punya hak dalam barang yang ditransaksikan, baik itu barangnya ataupun uangnya. Contoh kalau semua barangnya, misalkan orang punya motor, pengen jual motor, misalkan ini motor harus bisa diyakini bahwa itu motor punya dia. Kalaupun bukan punya dia adalah sebagai wakil yang punyanya, atau ada kuasa dari yang punya motor tersebut. Jelas ya? Atau sebagai wali, ya kan, untuk menjualkan motor tersebut. Kalau nggak ada, nanti kita bahas tentang apa? Tentang adanya maklar. Ya, nanti kita bahas. Kita selesaikan dulu di sini. Ini dia punya kuasa atas apa yang memang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan. Baik itu tadi contoh barang yang akan dijual seperti motor tadi, dia punya kuasa atas motor tersebut, atau mungkin harganya, atau mungkin liwatnya. Kalau seumpama barang atau harta yang memang akan dibayarkan untuk barang yang dibeli olehnya tadi. Seperti apa? Uangnya harus jelas miliknya. Jelas. Kalaupun memang uang itu ternyata bukan miliknya, maka jual belinya tadi bisa dikatakan pasar. Contoh misalkan dia melihat ada uang di rumah, main bawa belanja apa aja. Pas ditanya uang ini kemana, diambil untuk transaksi. Dikatakan bisa ketika orang yang memang menjualnya ini tahu bahwa uang tadi bukan punya dia. Taunya dari mana? Contoh, kita ambil contoh aja. Misalkan tahu dia kagak kerja, ya, buat makan aja, dia paling 1 kali mau makan sehari. Ini langsung beli handphone, misalkan. Duit dari mana nih? Kan itu. Ntar dulu, orang yang menjual tadi harus mempertanyakan ini uang ente. Jadi harus tahu, ya, harus tahu apakah itu uangnya atau bukan. Karena apabila seumpama itu uang yang akan dibayarkan, dia tahu bukan miliknya, lalu dipaksakan untuk bertransaksi, maka bisa dibatalkan transaksi. Jelas? Karena harus ada hak untuk mentransaksikan apa yang diperjualbelikan. Terus
Untuk sigohnya bagaimana? Untuk ucapan kemarin udah ya? Sigoh udah belum? Syarat sigoh. Syarat untuk ucapan jual beli. Syarat sigohnya belum? Syarat sigoh ini kalau dijelaskan secara keseluruhan ada 13. Namun kita ambil beberapa di antaranya. Syarat untuk apa? Untuk mengucapkan jual beli, kalimat akad yang diucapkan ketika jual beli itu ada 13 syarat. Namun kita bahas beberapa di antaranya. Karena jual beli memerlukan ucapan, ya, memerlukan ucapan, harus diucapkan. Saya membeli gelas, misalnya. Saya beli ini motor dengan harga misalkan sekian. Itu harus ada ucapan, ya. Atau mungkin pembeli yang memulai duluan. Itu apa namanya tadi saya membeli ya. Saya membeli, itu dari pembeli. Kalau dari penjual, saya jual motor ini dengan harga sekian. Ucapan itu harus ada dan syarat ucapan tersebut, syarat ucapan itu yang pertama harus sesuai apa yang diucapkan oleh penjual dijawab oleh pembeli. Kalau tidak pas, kalau tidak sesuai bagaimana? Maka tidak dikatakan sah. Contoh, ayo lompat tukang heureuy banyak. Misalkan kamu di Sunda tukang heureuy suka bercanda. Misalkan ada handphone mau dijual, Anda mau jual handphone ini nih. Bro, misalkan saya jual handphone ini nih harganya 1 juta. Oke. Nah, handphone itu jual 1 juta, ya udah Anda bayar 500.000 ya. Misalkan, kan udah nggak sesuai, maka dikatakan tidak sah. Jelas, ini kalau sambil bercanda. Ada yang serius, Anda jual nih berapa? 5 juta. Ya udah nih Anda beli 4 juta. Udah, kelar 4 juta aja, nggak usah dibayar 5 juta sama nih. Sohib, ya kan? Nggak ada tetap. Ya, dikatakan nggak sah karena apa? Tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? An yatawafaq. Ya, harus sesuai yang diperjualbelikan. Atau dikatakan sesuai juga. Contoh misalkan Anda mau jual tuh apaan? Kaos yang warna hitam misalkan. Anda mau jual kaos yang warna hitam berapa ya? 100.000. Oke, pas melihat yang putih lebih bagus. Ya udah nih Anda ambil yang putih tuh 100.000 misalkan. Nggak bisa. Karena apa? Nggak sesuai. Yang dijual warna hitam, yang diambil warna putih. Dalam transaksi batal. Jelas? Jadi syarat pertama harus sesuai. Yang diucapkan apa, yang menjawab pun harus sesuai yang diucapkan penjual. Jelas di sini? Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada. Kadar apa? Utang. Jadi kan nggak sah. Nggak sah. Kalau kita utang kita banyak. Yang mahjur tadi. Ya. Iya. Ininya berapa? Angka banyak itu. Gimana? Angka banyak itu berapa ini? Oh, angka banyak. Yang penting asetnya apa? Hutangnya melebihi aset. Ya. Nah, tadi kan kalau hutangnya banyak, uangnya pun nggak boleh transaksi. Iya. Nah, jenis transaksinya transaksi yang seperti apa yang nggak boleh itu kan? Nah, kalau beli makan gimana kan? Gimana? Nggak boleh juga beli makan. Menjual. Yang tidak diperbolehkan menjual. Mentransaksikan ya. Jadi mahjur alaih dengan bisa itu. Terus apa? Ini kan orang sekarang ini kan banyak utang nih, ada utang di bank. Terus kalau dia mau menafkahi keluarganya gimana? Maksudnya kan harus dijual. Ada yang dijual, masa dia nggak mampu pakai apa? Nah, untuk urusan mahjurnya yang tadi, yang apabila memang hutangnya melebihi aset, itu mahjurnya itu nunggu dimahjur oleh imam. Jadi oleh hakim. Jadi kalau sebelumnya tidak bisa kita mahjur secara sepihak, harus melalui imam, melalui hakim. Asetnya anggunan ya? Anggunan aset. Aset itu apa aja? Enggak, ini maksudnya jaminan kan? Yang kita miliki. Kalau jaminan kan biasanya kalau semua kita dalam kitab piutang sudah menjaminkan sesuatu, itu namanya rohan. Beda. Ini kalau semua hutang biasa, hutang gorot ini hutang uang biasa, ya tanpa ada jaminan, namun dia memiliki harta yang tidak dijaminkan. Nah, dia tidak bisa sembarangan menjual barang-barangnya karena dia masih punya hutang. Jelas ya?
kalau kita ilustrasikan sekarang ada terjadi seperti contoh, misalkan OJK ya apa? BPK apa? OJK yang biasa kalau main zaman sekarang pinjol-pinjol itu. Ya OJK. Pakai OJK ya. Nah OJK ya. Kalau seumpama misalkan ada yang bayar pay letter katanya, ada yang bayar pakai apa? Ojol, bukan ojol apa? Pinjol, ya kan? Nah, terus ternyata dia atau mungkin cicilan mandek, ya kan? Cicilan misalkan dia pernah cicil motor, mobil dan rumah dan lain sebagainya, nggak dibayar-bayar sama dia sampai gelut-gelut, bisa ya? Misalkan. Terus dia nggak mau bayar, nah di blacklist biasanya kan? Blacklist itulah yang dikatakan mahjur. Namun sebatas mahjur dalam pinjaman lain, dalam urusan bank. Itu dikatakan mahjur tuh. Ada ya pemerintahan yang memang melakukan tersebut. Namun untuk wilayah kita atau untuk misalkan tidak berhubungan dengan online atau dengan bank, itu tuh kalau seumpama dia laporkan kepada seorang hakim, hakim harus memahjur orang tersebut. Misalkan pinjaman dengan tanpa melalui bank, maka laporkan ke hakim untuk disita. Dalam artian mahjur itu disita, ya. Beberapa artian dalam kategori mahjur disita agar tidak sembarangan menjual asetnya. Karena ada orang-orang yang memang niatnya udah ngutang nggak mau bayar, ada orang yang memang sengaja ngutang tapi nggak mau bayar, ada. Nah ini orang-orang yang kayak begini harus di apa namanya batasi ruang lingkup transaksinya. Kalaupun memang tidak menjual barang kepada orang lain, barang-barang miliknya, dia akan meminjam lagi kepada orang lain padahal punya apa? Nah ini ada tasarruf yang memang nanti dilarang, ya. Khusus untuk penjualan, menjualnya yang memang tidak boleh. 100% nggak boleh jual. Gimana? Ada nanti istilah atau ada kadar. Ada yang tadi seperti ditanyakan, gimana kalau beli makan siapa yang nanya tadi? Ya. Hal-hal yang memang diperlukan dikecualikan dalam transaksi itu ada nanti. Babnya belum kita. Ini tadi pembuka aja, kisi-kisinya aja. Karena sekarang lagi fokus dalam pembagian jual beli, ya, membahas tentang jual belinya khusus. Jelas di sini ya. Terus yang pertama syarat dalam mengucapkan, kita kembali lagi dalam syaratnya. Ketika mengucapkan dalam menjual dan membeli itu harus sesuai apa yang memang diucapkan, sama-sama sesuai mengucapkannya. Terus muttasilin urfan, harus terhubung antara saya jual dan si pembeli mengatakan ya saya terima atau saya beli, itu harus terhubung. Maksud terhubung bagaimana? Tidak ada yang pertama sukutun tawil, tidak ada apa jeda atau diam sejenak yang memang diamnya itu menandakan untuk ketidakinginan, ketidaktertarikan membeli. Jelas? Jadi tidak ada jeda yang memang baik itu lama ataupun sebentar yang menunjukkan itu adalah apa sikap ketidakinginan, ketidaktertarikan untuk membeli. Jelas? Jadi harus mutasil. Yang pertama. Yang kedua, harus mutasil itu tidak adanya takhallul atau takhallal. La takhallala bikalamin. Ya. Tidak rusak karena ada ucapan-ucapan ajnabi, ucapan-ucapan lain. Jadi tidak ada ucapan-ucapan yang memang merusak transaksi. Lagi ngomongin transaksi baju, udah gitu nanya apa? Lah itu motor berapaan? Lagi transaksi baju nih, yang ditanya motor, yang ditanya mobil, yang ditanya bunga, pot dan lain sebagainya. Gak bisa, karena itu kalam ajnabi. Yang sedang ditransaksikan tidak boleh dirusak dengan ucapan-ucapan yang selain ucapan yang berhubungan dengan transaksi tadi. Jelas ya? Terus syaratnya lagi ghairu mu'alliqain. Tidak adanya transaksi tersebut digantungkan dengan apapun. Digantung. Seperti contoh digantung itu seperti ini. Apabila si Z datang, maka saya jual di motor. Ya, ntar ini anak jual di motor aneh kalau dia datang. Atau mungkin kalau anak punya motor baru, motor ini anak jual sama ente sekian, nggak bisa. Ketika itu langsung yang mau belinya mobil tuh udah, itu dinyatakan transaksi batal. Walaupun ntar pas bener punya motor baru ditagih, anak katanya kan udah dijual, anak udah mobil tuh nih, aku tiba-tiba jual ke orang,
itu nggak sah, nggak bisa ditagih, ya, paham? Jadi kalau seumpama ada taklik ini digantungkan penjualan itu karena sesuatu, entah datang seseorang atau kepemilikan barang lain, itu tidak bisa dinyatakan sah. Akad ketika itu, kalau nanti diakadkan dengan akad yang baru, jadi sah. Paham nggak contohnya? Kalau saya punya mobil baru misalnya, saya jual mobil ini ke ente harganya 1 juta aja. Beneran murah banget. Iya deh, yang penting kalau Anda punya mobil baru, Anda jual mobil ini ke ente 1 juta. Seperti nadar ya atau gimana? Enggak, ini transaksi. Tidak ada nadarnya. Ya. Jadi kayak transaksi sesuatu seakan-akan transaksi yang menggiurkan, padahal di sana transaksi batal. Transaksinya batal. Walaupun dengan kata seperti itu, saya jual, kalau saya dapat mobil baru, saya jual nih harganya 1 juta. Mobil tuh langsung saya terima itu dengan harga 1 juta. Misalkan si pembeli langsung begitu. Udah gitu bener, dapat nih mobil baru. Terus orang ini ngomong lagi, nggak bisa, karena memang akadnya tidak sah. Kalau mau transaksi ulang, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan si penjual untuk mengiyakan. Itu maksudnya. Ya kan nggak tahu kalau seumpama itu ada doa, kalau seumpama aneh punya mobil baru, aneh jual nih mobil 1 juta. Nggak tahu mungkin karena jadi doa itu nanti fil batin itu urusan nanti, ya kan? Kalau urusan fil batin urusan nanti. Yang penting akad ketika itu tidak sah. Kan banyak ini kayak begini, yang transaksi ditaklik gitu kan. Nih kalau seumpama datang, misalkan ada yang sering terjadi waktu pas zaman cincin. Nih, kalau belakannya ada jual ini. Banyak. Udah aku bilang tuh siap itu ditaklik, nggak sah tadi. Jadi tidak dipaksakan orang yang pemilik cincin tadi untuk langsung menjual bukan 100.000 padahal harganya 1 juta, nggak bisa dipaksa karena akad ketika itu tidak sah. Jadi tidak ada atau tidak boleh ada taklik ketika mentransaksikan jual beli. Lalu dilanjut ghairu mu'aqqad, ingat jangan ada ta'khir. Ta'khir itu berbatas waktu. Tidak ada batasan waktu ketika mentransaksikan jual beli. Anda jual gelas ini misalkan 1 jam. Anda jual gelas ini 1 jam. Nggak bisa dita'khir seperti itu. Jadi mau memberikan batas waktu penjualan tidak bisa. Kalau lelangan Itu flash sale. Lelangan beda lagi nanti. Flash sale kayak gitu kan, yang di online flash sale itu kan pakai waktu gitu. Pakai waktu. Ya. Makanya kalau semua transaksinya karena waktu itu tidak sah. Tidak sah. Ya, kalau transaksi di masa-masa waktu itu transaksinya tidak sah. Nanti lelangan nanti kita bahas lelangan ya. Jadi kalau semua lelangan termasuknya bukan jual beli atau dikatakan jual beli juga ya, namun bai ala bai akhi biasanya. Ada beberapa macam lelangan. Nanti kita bahas. Paham ya? Jadi kalau semua flash sale yang ada waktunya, di transaksi yang buru-buru dan lain sebagainya, rebutan nggak sah. Ya. Jadi dari obrolan tadi kan Anda tangkap yang harus lengkap redaksional kalimat itu penjual. Saya jual barang handphone dengan harga 1 juta. Iya. Terus kita pembeli cukup jawab mobil itu kabul, halal, bisa gitu. Nggak panjang. Kalau dengan memenuhi syarat, ini kita ngomongin yang tidak boleh dulu. Yang tidak boleh, dengan yang bolehnya, yang tidak boleh dengan yang bolehnya. Kalau yang boleh, yang memenuhi syarat, yang tidak boleh, yang tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama kan tadi kita tahu apa? Pertama adalah di mana dalam simbol ini harus sesuai. Berarti kalau nggak sesuai, nggak boleh. Kalau sesuai, boleh. Yang kedua, tidak ada taklik, ya kan? Harus tersambung. Kalau memang tidak tersambung, adanya diam atau adanya obrolan setelah si penjual mentransaksikan, ngobrol dulu, gitu kan? Ayo ngopi dulu lah, jangan buru-buru mau jual ini mah, yang penting yang bilang ini yang mau jual, kan? Udah tiba-tiba langsung ngopi dulu nih, ada gorengan apa segala macam, kan? Nggak bisa. Tiba-tiba nanti habis selesai ngobrol begitu, si pembelinya langsung, oh yaudah, saya mobil itu deh, kan? Saya terima tuh, kan jual, Anda beli deh, tuh harganya 1 juta misalkan. Nggak bisa itu transaksi, harus akadnya diulang. Akadnya harus diulang. Kalau ternyata ada terputus antara dua akad tadi.
putus maka tidak sah. Terus tidak digantung dengan apapun, kejadian apapun tidak boleh. Yang namanya transaksi digantungkan dengan suatu kejadian apapun, kecuali nanti kalau seumpama dengan menggantungkan insya Allah, apabila Allah berkehendak, apabila niatnya ini hukum insya Allah ini sama di seluruh kategori. Jadi kalau seumpama niatnya untuk inginkan berkah, ingat dinyatakan sah. Kalau seumpama tidak niat untuk berkah, maka tidak sah. Ya, kalau apabila niatnya, maka tidak sah. Jelas di sini? Tidak berbatas waktu. Menggunakan lafaz baik harus menggunakan ucapan jual atau beli. Jelas? Maka nggak bisa kalau seumpama tidak menggunakan lafaz jual beli, atau misalkan ini gelas, ini gelas karena pakai dulu ya, nih, anak pakai ya, ini gelas anak pakai ya, nih 1.000 misalnya, nggak bisa. Kalau niatnya itu untuk jual beli, tidak bisa menggunakan saya pakai ini untuk saya ya, ini untuk saya ya. Dia minta namanya, minta dihibahkan sesuatu, tuh 1.000, nggak bisa, tidak termasuk jual beli, karena jual beli itu harus menggunakan lafaz jual beli. Jelas? Dan dalam sigoh ini sangat disyaratkan itu beberapa di antara syarat-syarat. Orang normal kayak kita ya, alhamdulillah, yang bisa ngomong itu transaksinya harus melakukan ucapan, dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Kalau orang yang normal harus diucapkan atau dituliskan. Tidak bisa menggunakan isyarat. Apa lu? Nggak jelas. Anda kemarin ceritain, Anda pernah di Tegal di beberapa tempat, Anda ketemu tuh model transaksi kayak begitu. 200, ya kan? Kalau begini 2,5, ya kan? Deal lagi lah. Gitu. Yang pembelinya itu langsung, udah langsung bayar transaksi. Apa ini? Model apa? Ini nggak sah. Transaksi yang kayak begini nggak sah, karena dia bisa ngomong. Kecuali yang memang gagu atau orang yang nggak bisa ngomong. Kalau orang nggak bisa ngomong, karena isyarat daripada orang yang gagu atau orang yang nggak bisa ngomong sama seperti dia sedang mengucapkan orang-orang yang bisa mengucap. Kalau kita negonya dalam chattingan, kita dengan jalan itu, mana itu barangnya harga 2 juta, kita chattingan terus. Chatting apa? Kita chat aja pakai chat WA gini. Transaksi di chat, iya itu tadi. Orang yang normal itu menggunakan ucapan dan tulisan. Chat kan tulisan. Chatting tulisan. Ya tulisan. Sama tulisan. Ya jauh nih. Baik itu dengan risalah jarak jauh atau jarak dekat. Jarak dekat yang ditulis pun nggak jadi masalah. Walaupun jarak dekat dengan tulisan ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena dia musyahadah, ya kan? Ya nggak tahu dia lagi musuhan kali ini. Jelas ya? Nah, kalau untuk orang yang memang gagu dengan isyarat atau tulisan, itu pun kalau bisa nulis, ya kan? Kalau nggak bisa nulis sama sekali, berarti kembali kepada isyaratnya orang. Jelas di sana? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini transaksi jual beli yang pada umumnya terjadi. Secara langsung barang itu dihadirkan, terlihat, maka ditransaksikan sah sesuai apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jelas? Ain musyahadah kemarin seperti sama-sama kita tahu, barangnya kelihatan. Kalau kita beli handphone nggak dimasukin ke dus, handphonenya kelihatan. Ya kan? Kalau kita beli anggur, lengkeng, buah-buahan misalkan, bukan di dalam dus. Harus kelihatan, harus dibuka. Mana nih buah apel? Nggak bisa tuh, dus di dalamnya katanya buah apel. Oke, deal. Setelah pasti buka batu. Nah ini nih, harus kelihatan barangnya. Jadi nggak bisa tertutup, itu tidak bisa. Ini ain musyahadah. Karena kategori kedua adalah ain ghaibah, menjual barang
yang memang itu barang tersebut tertutup atau tidak terlihat atau secara keseluruhan tidak diketahui. Kalau yang terlihat kan entahkah dilihat sebelumnya atau ketika akad. Kalau dilihat sebelumnya itu barang-barang yang tidak ada perubahan maka sah ditransaksikan. Kalau barang-barang yang bisa berubah tidak sah ditransaksikan apabila berubah, karena harus dilihat ketika akad. Kalau barang-barang yang berubah, contoh es krim, beli es krim, ya kan? Dia lihat 2 jam yang lalu, ya kan? Ente beli es krim tadi ya, ada beli lah es krim itu. Oh ya udah deh, mana 2.000 misalkan, dibeli 2.000. Itu es krim 2 jam leleh, cair, ya kan? Itu es krim jadi apa? Jadi susu, ya kan? Nggak es krim lagi, nggak dingin lagi, ya kan? Makanya nggak bisa ditransaksikan barang-barang yang memang dilihatnya, bukan ketika akad. Apabila barang yang memang akan berubah ketika akad. Jelas? Nah ini kalau ain roibah ini jualan barang yang barangnya ada nih, tapi tidak diperlihatkan. Seperti contoh, beli handphone masih di box, beli buah apel masih di kardus, beli apa lagi? Beli TV di kardus. Kan banyak sekarang. Beli elektronik, ada yang beli apa namanya power bank, ya kan? Ada yang beli power bank, dalamnya katanya sabun, ya kan? Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya. Pernah ya? Nah ini nih, transaksi kalau memang transaksi itu yang ditransaksikan barang itu harus diketahui, ya. Tidak boleh kalau semua barangnya tidak diketahui, tidak sah jual beli. Jelas? Kalau mewakili gimana kan? Mewakili Itu gitu. misalnya di pabrik nih kan, kita beli baja dan koin, Ya. digulung kan, itu cuma boleh dibuka hanya 3 meter, Ya. tapi mewakili 60 meter. Betul. Nah itu gimana hukumnya? Dikatakan sah sama seperti membeli beras. Beli beras sekilo, di plastik kelihatan. Beli sekintal, mau dilihat satu-satu. Sekilo. Ya kan? Oke, sekintal masih sedikit. Beli sekontainer, beli beras sekontainer. Coba mengecek tuh beras semuanya sekilo-kilo. Enggak, dikatakan ini beras apa? Misalkan merek apa? Misalkan beras Cianjur, misalkan. Oh, wangi nih, misalkan. Oke, dilihat awalnya dalam sekilo aja dilihat. Oh, ini semuanya Cianjur ini. Oke, siap. Boleh. Jadi diambil contoh untuk menunjukkan bahwa seluruhnya yang barang yang sama. Itu sama terkategorikan melihat barang. Jelas ya? Kabel tadi dilihat cuma 3 meter. Oke, gini modelnya. Oke, ini semua kayak begini. Iya. Dikatakan sah. Jelas? Kalau beli angin gimana proses kita nyalain kompresornya? Beli angin. Beli angin ban motor. Emang itu pas lagi mau papan beli. Kan minta angin biasa kita bilang Nah, dari sekarang kalau kita udah ngaji muamalah itu tergantung akadnya, tergantung kita mengucapkan akadnya. Dari sekarang akadnya kita beli angin. Bang, tolongin bang, kempes, kayaknya perlu angin. Emang apa susahnya? Orang ngomong gratis kok, ya kan? Tak angin, yo, ya kan? Minta angin, minta. Lah kalau suruh dijawabin, punya lo. Kan itu nggak bisa ngomong. Jadi kita bisa menyusun bahasa itu, orang pun akan merasa dihargai nantinya. Jelas ya? Minta tolong karena biasanya yang namanya penambal ban yang mengisikan angin di jalan itu orang-orang yang bergelut di bidang jasa. Dia tidak menjual apapun, dia hanya menjual jasanya. Maka yang dibayar jasanya. Ya, kalau dibayar jasanya, sah-sah aja. Jelas. Ya katanya Pak Kopar dibayar. Terserah, yang penting jangan minta. Jangan beli, ya. Soalnya kalau beli bingung juga, yang beli apa? Tambahan dia nggak tahu ya. Terus kita kasih uang. Tambah angin gitu. Tapi kemarin kan ceritain. Tambah angin bisa. Boleh dicek, boleh dicek. Iya benar, tapi kita terus bayar kan. Ada yang jualan angin, ada ditoplesin jualan angin. Orang mana tuh kalau nggak salah tuh orang Inggris kalau nggak salah. Orang Inggris kan? Oksigen. Inggris tuh. Bukan oksigen, Angin. oksigen yang mending. Enak, ditabungin angin, masukin toples begini nih, tutup, udah. Cuma gitu, nanti belinya cuma dibuka,
yo mahal katanya. Ada percaya nggak percaya, tapi udah bilang, udah pernah dengar nggak itu? Nah yang kayak gitu, nah dikatakan sah karena apa? Nggak ada ain, nggak ada yang jual beli, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ada itu. Karena kita kan kalau semua menjual sesuatu itu harus ada manfaat. Ini nggak ada manfaat. Kalau oksigen ada manfaatnya untuk menjaga kesehatan, kan gitu. Kalau oksigen ya, itu ada manfaat. Kalau semua angin satu toples manfaatnya apa? Nggak ada manfaat. Jelas. Terus kalau jual saham itu jual saham, barangnya ini harus tahu. Jadi nanti kalau ngomongin jual saham itu biasanya dibahasnya di dalam bab kirot. Kita belum sampai, ya. Bahasa transaksinya mereka membahasakan menjual saham, lalu kita beli. Tapi dalam hukum Islam kita kirot, mengkirotkan sesuatu, menanam saham, menyimpan saham. Jadi dalam hukum kirot itu kita menyimpan saham. Kalaupun memang kita ingin membeli, dia katakan jual saham, misalkan, kita harus tahu jenis barang yang dijual. Jelas ya? Jadi kalau kita membeli saham, namun barangnya kita tidak tahu, tidak sah membelinya atau tidak sah juga menjualnya, kecuali menggunakan transaksi kirot. Nanti namanya transaksinya kirot, ya. Tidak bisa menggunakan transaksi beda transaksi nanti. Jelas ya? Nanti kita akan bahas. Sekarang yang benar. Ada lagi? Kalau beli HP yang masih segel pabrikan Gimana? Beli HP? Iya dong. Harus dibuka dulu. Kalau yang kita beli ditunjuk, kita ingin beli handphone ini, ya, itu barangnya harus kelihatan. Kecuali kita bilang, saya mau beli handphone, misalkan iPhone, warnanya warna biru, ya kan? RAM-nya sekian, tipenya ini. Udah, nih handphonenya, beneran? Ya udah, bayar. Ini namanya mausuf. Berarti dia memesan. Saya membeli mausufun fil 5. Ini yang sekarang, yang ketiga, kategori ketiga, ya. Jadi jelas ya? Jelas bahwa apabila barangnya tidak terlihat, maka dikatakan transaksi itu batal. Karena ada gharar, ada tipuan di sini, ya. Karena ada tipuan. Yang ketiga ini adalah bai'in mausufin fil 5. Menjual sesuatu yang memang penjualan ini tidak menunjuk langsung barangnya, namun menjelaskan kategori barang yang diinginkan oleh si pembeli. Mausufun fil 5. Atau orang yang ingin menjual menjelaskan barang dagangannya. Saya mau jual, misalkan kalau dari penjual dia akan bilang saya mau jual handphone Asus, tipenya S, udah gitu warnanya hitam, harganya sekian, ya, dalam keadaan normal, misalkan, contoh, tiba-tiba pas dengar jenisnya ini, tipenya ini, macamnya ini, warnanya ini, cocok nih, harganya sekian, oke, gua beli tuh, ya, ada berhenti sejenak, sesuai syarat aja nanti, berhenti sejenak, sebentar berpikir bahwa oke, itu saya bagus masuk, gua beli tuh. Ya kan, saya terima. Ini adalah mausufun fil 5. Menjual sesuatu, barangnya belum kelihatan, namun dijelaskan barang yang sedang dijual dengan ciri-ciri atau jenis-jenis atau sifat-sifat yang spesifik. Sah hukumnya. Jelas. Kembali lagi kepada syarat yang di awal tadi. Yang penting penjualannya bukan barang yang langsung dilihat. Contoh, mungkin barang itu ada di rumahnya, ya kan? Atau barang itu ada di mana, tapi punya dia. Contoh, jual tanah, jual villa, misalkan. Villanya di mana? Misalkan, villanya di daerah Lembang, misalkan. Kitanya di sini, anak pengen jual villanya. Villanya luasnya sekian. Bangunannya misalkan masih baru dan lain sebagainya. Kan itu namanya menjual sesuatu dengan hanya menjelaskan ciri-ciri apa yang kita jual. Jelas? Belum dilihat barangnya. Namun ketika ada orang yang memang langsung setuju dikatakan, oke, deal. Ane terima tuh. Penjualannya, harganya sekian. Dan misalkan, apakah sah penjualannya? Sah.
Tinggal nanti lihat setelah transaksi, dilihat sesuai yang transaksikan atau tidak. Kalau nggak sesuai, ada khiyar. Nanti kita bahas ya sekarang. Terus dikatakan yang terakhir, kalau menjual sesuatu yang seperti tadi, yang hanya menjabarkan tentang ciri-cirinya saja, entahkah dari penjualnya atau pembelinya. Seperti Anda pengen beli, kalau Anda pengen beli, tadi kan yang jual tuh, saya pengen jual rumah atau villa sekian dengan ciri-ciri kian-kian. Kalau orang yang pengen beli, ya masa kayak gitu. Saya mau beli dari ente, jadi misalkan kursi yang bisa goyang, misalkan kursi goyang dari kayu jati di Belitung, yang tidak terlalu gelap, misalkan begitu. Dijelaskan apa yang memang ingin beli. Ada nggak barangnya? Oh iya ada. Siap, ada bentuk. Misalkan, Anda terima tuh berapa? Harganya 1 juta, iya. Nah, ini adalah membeli sesuatu yang dijelaskan namun barangnya tidak dihadirkan. Karena kalau mentransaksikan barangnya ada namun dijelaskan, itu tidak sah juga. Berarti tetap harus dibayar kontan. Karena barangnya ada, mau kontan mau nanti. Tapi kalau dengan kalimat salam, nih, Ana DP-in, Ana pengen, Ana DP-in, Ana pengen kursi goyang di Belitung nggak terlalu gelap. Ini namanya salam. Saya pesan. Inden ya. Nah, inden. Kalau transaksinya dengan kalimat salam atau dengan memesan, kalimatnya memesan, maka dikatakan memiliki syarat yang lebih banyak, ya. Beda transaksi, tapi sama-sama memesan, namun kalimatnya aja yang berbeda. Jelas? Kalau kalimatnya pesanan, uang DP-nya, uang mukanya harus dibayarkan. Tapi kalau beli tidak perlu ada DP. Jelas? Kalau kalimatnya beli, yang beda itu kalimatnya aja. Kalau kalimatnya saya membeli berarti tidak wajib DP. Tapi kalau saya pesan berarti harus DP. Sederhananya begitu. Sederhananya kalau kalimat Nah, kalau datangnya barang tuh tepat waktu gimana? Gimana? Soalnya barangnya biasanya kan penjual tuh menjanjikan sekian hari. Iya. Terus ternyata nggak tepat waktu. Inden. Sering terjadi kayak gitu. Sering. Nah makanya, apakah ketika barang tidak datang tepat waktu itu, karena memang salah satu syaratnya untuk pemesanan itu, ya PO lah, kalau dibilang PO untuk memesan barang itu, ini harus tepat waktu dan sesuai kemana barang akan diantarkan. Nanti salah satu syarat itu, kalaupun memang si pembeli itu mensyaratkan diantarkan ke tempat tertentu, maka dia harus menyampaikan ke tempat yang memang sudah ditentukan. Itu apabila tidak bertambah resiko ongkos, ya ada kulfa dalam ongkos berlebih. Ya, kalau semua nggak ada ongkos berlebih, maka wajib menyampaikan. Kalau ada ongkos berlebih, maka disepakati setelahnya. Ya, itu salah satu syarat yang memang harus dia penuhi dalam salam. Jelas? Yang terakhir, ini sebenarnya sama, cuma bedanya bukan barang aja. Bai'ul manfaat, membeli manfaat, ada takdir, membeli suatu manfaat untuk digunakan selamanya. Contoh, membeli manfaat itu membeli area tanah yang dipergunakan untuk jalan, ya, atau gang untuk akses dia untuk keluar masuk rumahnya dia. Atau apapun juga, misalkan rumah kita pengen bikin atap, perlu penumpang misalkan, penumpang untuk selamanya, bagaimana? Jadi dia harus membeli, ya kan, membeli tempatnya dia. Jelas? Nah ini kita ngomongin jual beli ini langsung pelakunya dia apa bukan? Macam-macam. Kalau pelakunya langsung udah jelas, nggak usah kita bahas. Ini kan kita zaman sekarang ini ada reseller, ada dropshipper, ada makelar. Nah, kalau reseller ini orang yang jual kembali barang. Reseller ini orang yang memang membeli barang dari seller, ya, dari supplier. Dia beli barang, dia stok barang, lalu dia jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Itu reseller. Maka kalau transaksinya reseller seperti itu, dinyatakan transaksinya sah. Karena dia sudah memiliki barang tersebut. Dia sudah memiliki barang tadi, mau dijual berapapun harganya, sah-sah aja. Reseller. Yang menjadi masalah,
kalau modelnya sering juga kejadian gini, kita beli ke orang yang jual, terus barangnya belum sampai, nah, terus kita sudah jual sama orang, itu boleh gitu. Nah itu, barang apabila sudah ditransaksikan, barang apabila dijelaskan di dalam barang yang sudah ditransaksikan apabila tidak terkait dengan hal-hal yang lain. Yang dimaksud dengan hal-hal yang lain apa? Misalkan barang yang sudah ditransaksikan tidak berhubungan dengan adanya digadai, ya, atau sedang dikerjakan, ya. Seperti contoh misalkan baju masih dijahit dan lain sebagainya. Maka kalau barang-barang terkait dengan kriteria-kriteria yang seperti tadi tidak boleh ditransaksikan atau belum boleh ditransaksikan. Tapi kalau barang yang sudah ditransaksikan, dalam masa pengiriman dia, ya, memang ini masih dalam tanggung jawab si penjual awal, masih dalam tanggung jawab si penjual awal. Jelas ya? Maka dikatakan kalau seumpama barangnya ini sudah terlepas dari si penjual awal, ya, misalkan dia katakan udah lazim, nah ini udah saya nggak bakalan pakai hiar, udah yang penting saya tunggu, ya udah, dia nggak ada hiar lagi lazim untuk dirinya, maka sudah langsung boleh ditransaksikan. Jelas? Walaupun belum sampai, jelas? Namun ada beberapa permasalahan di dalam kategori itu tuh ada terbagi menjadi 3 permasalahan. Nanti kita bahas sambil santai. Jelas ya? Kalau reseller sah transaksinya karena dia miliki barang, karena dia sudah membeli barang tersebut lalu dijual kembali. Tapi kalau dropshipper, nah kurang lebih dropshipper ini maklar. Dia cuma modal omongan, modal website, atau modal ikut iklanin, fotonya foto orang, barangnya barang orang. Nah ini maklar online. Dropshipper ini maklar, kurang lebih begitu kan? Dropshipper maklar online. Ini maklar ini di bahasa Inggris, bahasa Arab dah, ya kan? Seharusnya kalau suruh maklar kan semuanya kelar, ya kan? Iya, make clear kan? Make clear, maklar apa? Iya. Make clear, tulisannya make clear apa? Make clear, maklar. Orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bahasa ini maklar. Ya. Kalau sama bahasa Arabnya makalaro, makalaro itu maklar, kayaknya harus sesuai apa yang memang disepakati. Maklar terus begitu. Kalau tidak sesuai disepakati, zaman sekarang maklar kan tidak sesuai apa yang disepakati, ya kan? Dia yang ribut sendiri, ya kan? Nggak jadi aja ujung-ujungnya, ya kan? Nah itu bahasa Arab, bahasa Inggris itu maklar, ya. Jelas? Seberang banget itu kayaknya. Di sini siap. Ada sejarah minggu kemarin nih. Di sini banyak mediator sekarang. Inilah jenis-jenis maklar. Contoh seperti itu adalah maklar. Di sini banyak maklar, jangan anut lah. Ya. Banyaklah mediator, ya kan? Walaupun dengan bahasa tolongin, ya. Walaupun dengan bahasa apapun itu namanya kuasa, ya kan? Jelas ya? Kuasa atau maklar ini kalau dibilang bisa menjadi wakil, maklar ini, mediator ini, atau bisa menjadi dropshipper tadi, hanya penyambung. Itu namanya al-wasithah, ya, al-wasithah, mutawasit namanya. Mutawasit kalau dalam hukum fikihnya itu mutawasit, maklar itu. Jelas? Dengan bahasa minta tolong, dengan minta bahasa apapun itu tandanya maklar. Jelas? Mediator, barangnya bukan punya dia, itu mediator semuanya. Jelas? Sama seperti dropshipper ini maklar online, ya. Hukumnya apa? Maklar itu. Hukumnya jadi maklar kayak gimana? Kalau seumpama jadi maklar, dia tidak dikuasakan untuk mentransaksikan barangnya. Kalau tidak dikuasakan, maksudnya tidak dikuasakan menjadi wakilnya, ya kan?
atau kuasa untuk menjadi pengganti badal. Wakil atau badal sama aja sih. Si pemilik barang, maka dia tidak boleh mentransaksikan barang. Ya, tidak boleh mentransaksikan barang. Dia cukup memberitahukan kepada orang yang memang ingin atau mencari barang tersebut, lalu sampaikan, temukan dengan si punya barang. Jelas? Ini mutawasit namanya. Harus menyampaikan apa yang memang diinginkan si punya barang. Kita nggak bisa tuh titip-titip. Baik, kalau dibilang boleh sih silakan aja titip-titip. Anda titip ya, misalkan juta misalnya. Anda nitip sejuta. Kalau nitip ngomong nggak boleh silahkan, tapi tidak lazim untuk si yang punya barang. Orang yang punya barang nggak harus mengeluarkan segitu. Terus harusnya sih gimana ya? Saya ikhlaskan dia kalau memang pengen ngasih. Jelas. Nggak boleh naikin harga, ada. Gimana? Maklar tuh nggak boleh ngubah harga kan? Nggak boleh merubah harga dong. Ya gimana? Dia rubah. Jangankan merubah harga, dia ngejual aja nggak sah. Kalau nggak ada kuasa. Karena apa? Barangnya pun bukan punya dia. Belum Di zaman sekarang banyak yang Iya. begini. Belum Ingat, dibeli sama dia, belum milik. barangnya bukan punya dia, udah seakan-akan punya dia. Yang punyanya minta harga sekian, dia ini lebih mahal. Ini banyak yang begini. Makanya kebanyakan nggak jadi nih transaksi. Kenapa ya kayak begitu? Banyak. Ujung-ujungnya nggak jadi barangnya. Kayak gitu. Ini berlapis-lapis tuh bagus. Oh, maklarnya berapa biji? Ada. Lewatnya 5 pintu ya. Jelas ya? Kalau misalnya kan si maklar ini dia yang negoin, dia yang negoin harga yang punya Maklar itu sama aja. jadi kan harga Lebih mahal dari harga dari si pemilik. kalau dia ngomong ini Kalau penentunya si pemilik nggak usah. nggak jadi masalah. Karena yang menentukan si pemilik nanti. Dalam negosiasi harga tadi. Kita biasanya penjual Ya. Ini yang negoin Maklarnya. bukan dari pembeli kan namun Jadi udah ada negoin nih. Si maklarnya tahu harga aslinya. Oh, itu ada cash namanya. Nggak boleh. Nggak boleh karena ada tipuan. Si pemilik hargakan sekian, si maklar meninggikan harga aslinya. Seolah-olah markup ya. Tidak boleh, itu haram karena ada cash di sana. Ya, ada tipuan. Tipuan dari harga asli si barang tadi. orang jual Jelas. beli surat kuasa. Sama seperti tadi. Contohnya, kamu tadi bilang kalau semua teman kita minta tolong jualin ini harganya yang penting ke kita 1 juta. Berarti dia menjual harga ini dengan harga 1 juta. Dilihat transaksinya. Ini ente mau ente 1 juta, terus anda mau jual berapa? Terserah ente, bentar dulu kan ini bukan punya ane. Nah itu, kalau mau kuasakan untuk saya negosiasikan ini harga. Ya, kalau ente pengen 1 juta ya berarti ente sisanya ente pengen kasih anak. Ya itu terserah ente. Iya, nanti sisanya kasih ente. Ya udah, anda minta kuasa untuk menjualkan barang itu. Menjadikan wakil daripada penjualan barang kita. Jelas, kita mau jual 2 juta, misalkan kita mau jual 3 juta, misalkan dinego menjadi 2 juta, ya kan hasil 2 juta nanti orang yang punya barang karena memang punya janji tadi. Pokoknya ada 1 juta, terus dia kasih 1 juta, itu clear, aman, halal karena memang negosiasi atas dasar wakil si pemilik. Harus meminta menjadi seorang wakil, dia harus menjadi seorang wakil. Atau opsi kedua, itu barang kita pengen berapa? 1 juta, ya udah gini aja. Misalkan kita pandai dalam jual beli, misalkan pandai dalam jual, oh ini misalkan jual 1,5 juta nih, misalkan ya udah 1 juta, anak beli ya, tapi anak bayarnya nanti. Gimana? Ya udah kapan? Ya pokoknya ini jadi barang aneh. Anak beli sekarang, harga kita pengen berapa? 1 juta, ya udah, anak beli 1 juta ya. Oke, mobil itu siap. Nah, uangnya nanti ya. Uangnya nanti nggak jadi masalah. Yang penting itu sudah transaksi kita dan itu tidak bisa nanti tidak nggak bisa karena udah deal. Yes. Ya itu mengenai dia nggak bisa ya. Harus dibeli, itu opsi 2. Ada beberapa opsi biar jadi halal. Pengen jadi maklar aja jadi ini trik-trik jadi maklar nih, ya kan? Maklar gitu. Biar apa yang kita makan halal, ya kan? Pakailah cara-cara ini, cara-cara yang halal menjadi maklar. Diwakil. 1, minta menjadi seorang wakil, ya kan?
Atau ya tadi wakil ini meminta kuasa untuk mentransaksikan, ya kan? Jadi nanti si yang pemilik ini udah nggak usah transaksi lagi, yang transaksi saya, gitu. Nanti paling informasi sama pemilik sekian, oke deal apa enggak? Ya udah nggak apa-apa, oke siap deal, langsung. Jadi barang itu kuasanya sudah dimiliki oleh si maklar tadi, atau ya kan? Si barang kita beli tadi. Yang tadi minta 1 juta, ya udah nggak usah minta 1 juta, Anda beli deh 1 juta ya, nggak apa-apa, oke, Anda beli, tapi duitnya nanti, kapan duitnya? Tak dulu lah, ya kan? Anda bayarnya kemana nanti? Siap, oke deal. Kita jual, kita pandai jual 1,5 juta, ya udah tinggal kita bayar. Kalau penjualnya itu terus tadi ya, terus si penjual ini kasih lagi sama maklar yang lain, jadi berantem. Itu juga nggak boleh seperti itu. Maksudnya maklar kasih lagi kepada maklar Karena kita sudah jadi sama dia, oke, kamu jual barang saya, oke. Kita bilang lagi sama yang lain. kuasa. Kuasa lagi sama yang lain. Kuasa. Dalam transaksi ini boleh nggak? Kalau sebelum mewakilkan sesuatu, tidak boleh dia mewakilkan satu pekerjaan kepada banyak wakil. Paham? Ya, kecuali nanti jualan. Kalau jualan secara umum dilakukan. Jelas. Jadi jualan secara umum. Walaupun ada beberapa ulama menyatakan boleh mewakilkan ke beberapa orang. Namun konteksnya itu kalau dibilang lebih dekat ke jualan. Siapa yang memang dapat menjualkan dengan rumah saya ini maka diberikan sekian. Saling mengetahui kan? Antar maklar itu saling mengetahui. Saling mengetahui. Maksud anak itu pernah enggak dijelasin itu. Pokoknya dia ngomong bahwa maklar itu bukan hanya inti. Jadi diketahui. Nggak tahu juga anak pernah dengar di YouTube gitu kan. Komunitas maklar. Nggak ada komunitas maklar gitu. Maklar sama maklar jangan saling mengetahui. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau sudah mewakilkan sesuatu, wakilnya ini nanti persyaratannya terlalu panjang ya, menjadi panjang nanti dalam wakalah. Karena ada persyaratan-persyaratan apabila mewakilkan sesuatu itu ada persyaratan-persyaratan. Itu nanti kita bahas di wakil. Yang penting intinya sederhananya begini. Apabila sesuatu yang sudah diwakilkan kepada seseorang, maka tidak boleh diwakilkan kepada yang lain. Karena nanti apa? Bisa terjadi bentrok. Iya. Ya, di sini lagi transaksi, di sini pun lagi transaksi. Rebutan transaksi. Nah, kalau sudah terjadi kayak begini nih, kalau terjadi seperti ini, nanti mana yang akan menangkan? Nah, transaksi awal lah yang dimenangkan. Bukan wakil yang pertama diberikan hak wakil, bukan, tapi transaksi awal. Makanya ini jadi racun. Nanti dijawab wakil, ya. Buah-buah kalah kita bahas. Menjadi wakil, jelas ya? Tanya. Apa? Pemberian kuasa itu apakah harus secara tertulis atau cukup dengan lisan? Yang pertama itu. Yang kedua, kan kita istilahnya di maklar itu nggak boleh marah harga ya. Kadang-kadang minta hadiah ya si penjual. Ya. Kalau si penjual itu misalkan ikhlas, pokoknya deal berapa harganya pun kita minta sekian ribu, 10.000 misalkan gitu, itu boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan dianggapnya, waduh, ini udah ketemu nih sama si pembelinya misalkan gitu kan, ternyata dia masih merasa terbebani dengan, waduh kalau saya harga 90, saya harus mengeluarkan 10.000 untuk maklarnya. Jadi, nggak usah deh. Kayak gitu gimana? Nah, kalau seumpama yang pertama, tadi dikatakan pertanyaan pertama kan kuasa dengan ucapan cukup, namun perlu ada saksi atau bukti. Nah, untuk zaman sekarang bukti itu dengan tulisan, ada hitam dan di atas putih. Itu yang pertama. Dan lebih baik itu karena tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jadi lebih baik disaksikan atau dituliskan di atas tulisan. Jelas. Terus kalau seumpama misalkan tadi, apabila dia jadi maklar atau mediator, namun dia katakan meminta, memang biasanya yang namanya penjual akan memberikan sesuatu, tapi ini si maklarnya ini meminta, menjadikan si penjual tadi, si pemilik barang tadi keberatan, komisi sekian persen, minta bagian sekian dan lain sebagainya. Untuk si penjual itu
itu tidak dibebankan dan tidak diwajibkan untuk memberikan apa yang sesuai keinginan si maklar tadi. Jadi si penjual ini tidak wajib untuk memberikan sesuai keinginan dia, paham nggak? Karena ini jenisnya memberikan, menghadiahkan sesuatu, jelas. Jadi tidak wajib. Walaupun kalau dibilang untuk ujroh apabila disepakatinya itu adalah ujroh dan itu ada kulfah, ada apa? Ada apa ya? Bukan beban, ada kerjaan yang memang dikerjakan menjadi beban lah buat si maklar tadi. Itu nanti minta bayaran ujrohnya saja. Ya, jasa, jasanya. Jadi jasa, jelas. Jadi kalau yang nitip harga itu nggak boleh. Jadi kalau yang nitip harga itu nggak boleh, membebankan harga pun nggak boleh. Kalau dibilang ucapan ya nggak jadi masalah, tapi tidak diharuskan untuk si penjual atau yang si pemilik barang mengeluarkan itu. Paham? Haruskan. Iya. Sekarang sebenarnya yang menang nanti si pemilik barang. Jelas. Jadi tidak diwajibkan terus. Kalau saya akalin kan. Ngakalin supaya saya dapat banyak. Saya udah tahu harga barang, saya cek maupun nanti jual. Itu sistem penjualan saya ubah. Saya lakuin penjualannya lewat lelang dengan harga terendah sekian. Kumpulin semua nanti pembeli kayak di TV itu. Kumpulin dalam satu ruangan kayak di kantor-kantor. Ya silakan harga minimumnya sekian. Nanti pembeli berlomba-lomba nawar. Sehingga yang saya kasih penjual kan pokok, lebihnya balik. Itu gimana ya? Nggak bisa. Ya misalnya saya ngakalin gitu. Ini banyak misalnya barang-barang kayak barang-barang kantor sudah inilah. Itu yang melelang siapa? Sudah omnem. Ya biasanya instansi. Ya nggak bisa. Kalau balai lelang. Bukan pemilik barang yang melelang tadi, yang menjualnya tadi, maka dikatakan tidak sah. Ada kuasa enggak? Ada, jadi sudah dikuasakan. Dikuasakan. Nah, saya tahu harganya sekian. Ya. Tapi supaya saya dapat lebih nih, ya. Saya ubah cara penjualan. Karena saya tadi kan cuma ngarepin hadiah. Ya. Sehingga saya ubah caranya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena nanti uang yang ditransaksikan harus diketahui si pemilik barang. Harus disepakati, harus diketahui. Si pemilik barang itu harus tahu. Harus sepakat ya, harus sepakat dengan harus tahu dia barang itu laku harus berapa. Tahu. Iya. Karena kita hanya kuasa, kita hanya wakil. Maka ketika wakil itu barang ditransaksikan berapapun, si pemilik harus tahu. Kalau pemilik nggak tahu, ya haram yang di mana. Jelas ya? Ini kalau jadi wakil ya. Ya jadi yang enak jadi maklar itu adalah satu itu tuh. Kalau memang ngerasa piawai, pinter dalam jual beli, tahu barang yang di 1,5 juta tadi contohnya beli dulu, duitnya nanti jual sama kita, atau beli dulu lelang sama kita. Kalau hanya kuasa nggak bisa. Lebih baik kita beli baru ditangguhkan atau pembayarannya ditunda. Pembayaran dalam jangka sebulan. Kayaknya seperti itu lebih enak, lebih aman. Oh, ada caranya. Kita beli dari sana. Nemu caranya. Ayo berangkat dulu. Kalau kaitannya sama lelang nih. Ini ada kasus tanah disita bank. Terus saya dapat bocoran harga 500 per meter lelangannya itu. Tapi sama si kuratornya, petugas banknya itu nanti ada di up sama si bank jadi 600, ya tapi 100 itu untuk di mediator. Itu gimana San? Nggak bisa kayak gitu, sama. Dari kuasa itu ditinggikan harga, kenapa nggak kembali ke si pemilik barang? Tapi kalau dibilang ini lelang belum di hanya keputusan pengadilan aja sih, belum dilelang secara terbuka itu enggak. Jadi diputuskan oleh pengadilan harga 500 per meter. Udah, jadi miliknya si bank jadinya kan. Iya. Nah, sama si bank ini mau dijual ya minim-minimnya 500, tapi sama si petugasnya itu kalau mau nitip harga atau ya 100 itu tadi jadi 600 ke si pembeli. Sama kasusnya, harga 1 juta dinaikin sama dia, sama aja nggak bisa. Kecuali si pemilik tahu harganya kan jauh. Penjual si bank tahu. Ya kalau semua, ya kalau si petugas banknya tahu. si pemilik tahu nggak?
itu kan sudah disita Ustaz. Penyitaan. Sudah disita. Barang yang disita ketika penjualan harus diketahui si pemilik. Iya. Sita ini bukan serta-merta sudah tidak dimiliki lagi. Balik ya. Oh, itu sudah diputusin pengadilan Ustaz. Iya. Jadi si pemilik Udah pindah pemilikan. udah pindah ke pemilikan Sita berarti. Berarti ini milik bank. milik bank. Nah, kalau milik bank sah-sah aja, bank yang memang mengeluarkan Harga itu tadi, harga tadi itu sah. Tapi kalau pemilik masih sita sengketa, Oh, enggak. kan ada sita sengketa, ada sita Betul. bukan rampas apa, sita apa, likuidasi apa, Dipilotkan. pilotkan, sita pilot. Nah itu udah milik bank berarti bukan Iya. punya orang lain. Itu sita dipilotkan. Nah itu udah aman karena memang bank yang punya, bank menghargakan ya terserah dia. Ya, kalau masih tersengketa nih, hanya utang yang belum terbayar ini disita, tidak boleh kemana-mana nih. Iya. Nah ini dijual, sisanya kan akan kembali, makanya harus tahu harganya. Dilanjut. Dalam jual beli kita tahu ada 4 kategori, ya. Tadi beli barang yang ada barangnya, beli barang yang belum ada barangnya, itu dengan pemesanan. Dan beli bukan barang tapi yang dibeli manfaatnya saja. Ya, itu jual beli terbagi menjadi 4 bagian. Dan yang perlu diperhatikan adalah riba. Ya, yang perlu diperhatikan adalah riba. Nah, ini banyak sekali orang terjebak dalam transaksi riba. Riba ini terbagi menjadi 4. Ya, riba ini apa sih riba? Riba ini kalau dibilang secara definisi riba itu ziyadah. Riba itu adalah ada tambahan. Ya, kalau secara lughah. Kalau secara istilah atau secara syar'an, aqdun ala iwadil makhsus bi ghairi ma'lum tamathul fi ma'na syar' halal aqd atau ma ta'khir fil ajidain dan fil badalain aw ahdi. Kalau secara sederhana dalam definisi riba, riba itu adalah suatu akad yang memang ditransaksikan dengan transaksi jenis transaksi yang khusus. Apa yang memang dikatakan transaksi khusus ini? Transaksi antara emas dan perak, transaksi emas dengan emas atau perak dengan perak dengan jenis yang sama, atau transaksi makanan apapun jenis makanannya dengan jenis yang sama. Jelas? Dan dilakukan perbedaan itu dengan perbedaan yang tidak diketahui berapa banyak yang memang ditransaksikan dengan takaran-takaran yang memang telah ditentukan. Itu adalah riba. Kalau lebih disederhanakan begini, riba itu adalah penambahan. Kalau secara syariat apa? Riba itu adalah mentransaksikan sesuatu. Riba nih, mentransaksikan sesuatu barang yang sudah ditentukan dalam syariat. Barangnya tadi emas, perak dan lain-lain. Menentukan suatu barang yang sudah dikhususkan dalam syariat dengan adanya tambahan atau nilai lebih dalam transaksi tersebut, atau dilakukan transaksi tersebut dengan cara-cara yang memang tidak diizinkan. Seperti apa? Seperti ditransaksikannya itu dinanti-nanti, ya, dinanti-nanti. Contoh biar gak bingung gitu. Riba, kita ngomongin riba ini adalah suatu tambahan. Dibagi dulu menjadi 4 sebelum kita berangkat ke contoh. Riba terbagi menjadi 4 bagian. Pertama riba fadl, ya, riba al-fadl. Riba adanya tambahan di sana. Nah, riba fadl. Yang kedua riba nasab. Yang ketiga riba iyad. Yang keempat riba qarad. Kita artikan dulu. Riba fadl adalah riba yang ada tambahan di sana. Jual beli jenis transaksinya, namun ada tambahan dalam transaksi tersebut. Yang kedua riba nasab. Riba nasab ini riba yang memang adanya ucapan untuk mentakhirkan atau untuk dinantikan dalam transaksi atau membayar. Ya, kalau riba iyad ini adanya mentakhirkan, menantikan gobel, ya, memiliki, mengambil. Dan yang terakhir riba qarad. Riba qarad itu adalah riba yang dilakukan transaksinya bukan jual beli tapi pinjam meminjam. Ya, semuanya ada tambahan. Kita ambil yang pertama dulu. Sisanya nanti di minggu atau di bulan yang akan datang.
Satu aja jam segini. Satu aja, biar kita kenal sama riba dulu. Riba fadl. Riba fadl itu adalah riba yang ada tambahan di dalamnya, ditambah di dalamnya, dan transaksinya harus sama satu jenis. Contoh, kita mau jual emas, cincin emas, contoh, ini bukan. Cincin emas pengen dijual dengan emas berapa? Misalkan ini emasnya di cincin ini 2 gram. Walaupun ada batunya, kalau dibayar dengan emas batangan, misalkan dibayar dengan 3 gram, dikatakan ini riba. Transaksi riba. Jelas? Jual cincin emas karena udah menjadi cincin, terus dibayarkan dengan emas masih batangan, kan sekarang apa? Emas antam ya. Nah, dibayarkan dengan emas antam 3 gram. Riba. Gimana? Kelebihan kan tadi kan dia Ini 2 gram emasnya. Ini 3 gram. Tapi dia ikhlas sama-sama senang. Sama-sama senang. Iya. Tapi di sini riba. Syariat Hukumnya mengatakan riba. riba. Jelas? Siapa yang tak senang, Jo? Sama seperti tadi yang di Mahjul. Orang yang jualan apa namanya, yang jualan jam tangan 25.000 dibayar 2.500.000. Yang jualan senang kan? Senang, tapi tidak sah karena di Mahjul. Syariat menjaga itu. Jelas? Sekarang saya mau nanya. Sama seperti ini. Batas keuntungan riba itu seperti apa? Ya, dalam ini Ba- antara keuntungan ini kan ada selisih margin ini. Ini sebelah sekarang ada margin selisih. Bentar, beda dengan yang tadi ya. Ini tadi keuntungan orang yang jual. Orang. Oh, ini emas. Terus kan dibelilah dalam bentuk emas. Cincin ini bagus, saya senang, saya bayar 3 gram. Karena dia mau meminta 3 gram, dia senang ngasih itu sebenarnya 3 gram. Apakah itu jadi riba? Riba. Walaupun jangan 3 gram, 2 gram, 1 gram, 2,01 gram, itu tetap riba. riba. Jelas? Kan beda isinya Itu jadi. syariat. Kalau mau bayar 2 gram cincin emas ini dengan 2 gram emas, sisanya tambahin pakai dirham atau pakai uang atau pakai barang, bebas riba. Ada cara Atau Iya dong, nyambung satu-satu dulu. Kalau dibayar Ustaz, misalkan yang 3 gram, yang dari yang punya 2 gram tadi bayar. Gimana? Jadi tadi kan 2 gram diganti dengan yang 3 gram. Yang 1 gramnya dibayar. Yang 1 gramnya dibayar sama yang punya 2 gram tadi. Ya salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada transaksi emas dengan emas di sana yang beda dalam takarannya. Jelas? Ada takaran yang berbeda ketika mentransaksi emas dengan emas. Itu bertambah berarti sekarang. Hah? Istilahnya itu bertambah. Seperti itu bertambah, tapi jenisnya emas dengan emas. Iya. Walaupun nanti ada jenis lain. Iya, jenis lain. Tadi dibayarin, Ya, dibayar. nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau, ya udah sistemnya emas ini bayarin dulu pakai barang, lalu beli lagi sama dia dengan 3 gram emas. Jelas? Berarti diakatkan dengan uang dulu. Iya. Diakatkan dulu dengan yang lain, lalu kembalikan ke emas. Itu nggak jadi masalah. Paham ya? caranya. Dirham pun sama, makanan pun sama. Makanan semua jenis makanan, baik yang diminum, air, ya kan? Contoh, kan yang namanya transaksi barter itu transaksi loh. Tukeran itu transaksi loh. Jelas? Tukeran itu transaksi. Maka dikatakan yang namanya transaksi barter itu kan berarti jual beli. Iya. Nah, jual beli apabila jenisnya emas, perak, beda takarannya, maka dikatakan riba. Jelas? Maka dikatakan riba. Nah, kalau makanan kayak gimana? Jenis makanan ini banyak. Ada makanan untuk yang dimakan, diminum, obat-obatan, ya kan? Dan juga untuk apa? Untuk buah-buahan. Misalkan kita pengen, contoh, punya daging sapi, tapi kita pengen daging kambing. Daging kambing biasa lebih mahal. Anak punya daging sapi, itu anak pengen daging kambing itu nih. Ini anak punya daging sapi 2 kilo, tuh daging sapi 1 kilo aja deh. Misalkan kita ke pasar kayak di rumah tetangga nih apa-apa, ini anak punya apa daging sapi ini 2 kilo, anak pengen daging kambing itu 1 kilo. Kejadian pas lagi
kurban tuh, ya kan? Tuker-tukeran daging kambing. Kita punya kita 5 kilo, ya kan? Sapi semua. Dia punya daging kambing 2 kilo doang, misalkan ini tukeran ah, ya kan? Anak pengen kambing, sama anak juga pengen sapi. Riba. Jelas. Makanan. Minuman sama juga, kita punya 1 botol, ya kan? Minuman. Tapi ini dari mana? Air gunung langsung kita habis hiking misalnya. Mamaya. Terus ini orang punya apa? 1 botol apa? Ya beli mineral, air mineral. Atau karena ini kayaknya cakep nih, masih fresh nih, kayaknya turun. Apa ini walaupun sebotol ini mahal di sana. Ya udah nih, anak ganti pakai 1 galon nih, riba. Jelas. Obat pun sama, obat-obatan sama tuh kayak gitu. Jelas. Apapun jenis makanannya kalau seumpama dikatakan ada transaksi dengan tambahan, ya kan, yang tidak sesuai maka dikatakan riba. Beras, anak punya apa? Anak punya jagung 5 kilo, anak nggak makan jagung, itu kan miara gula darah, iya, udah, anak pengen beras itu di 2 kilo, nih anak punya jagung 5 kilo, tukeran pakai beras 5 kilo, atau misalkan 4 ya yang wajar-wajar lah, gitu. Tapi ada kelebihan dalam takaran riba. Jelas? Jadi ini untuk mentransaksi makanan roti, ini lagi dibagiin roti masing-masing dibagiin roti ini. Roti satu ada roti agak gedean punya kita ini. Tukeran lah. Tukeran lah. Barter tuh main tuker aja. Gedenya beda. Riba. Hati-hati yo. Ya ini makanan ya semua. Kita dikasihnya tuh roti tawar. Kita dikasih roti tawar, kita dikasih roti isi. Roti isi kan lebih kecil dari roti tawar. Tukeran apa yang dari roti isi, anak yang makan sekarang roti tawar kan nggak pakai. Keluarganya jauh di kampung misalnya. Nanti kan ada keluarga roti tawar makan kan, ya udah tukeran aja. Roti tawar ditukar sama roti isi. Misal contoh, dan ini ilustrasikan dalam apapun jenis makanan. Jelas? Tambahan kita itu. Tambahan apa? Itu nanti dibilang takarannya. Yang tadi Anda bilang, ya, yang tadi Anda bilang kalau seumpama dibilang ini makanan harus 1 jenis, ya, ini harus 1 jenis. Kalau seumpama beda jenis, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, mohon maaf tadi. Anda bilang kalau semua beras sama beras, ya, beras sama beras, roti sama roti sama, air sama air itu semua sama. Ini ilustrasi yang kedua, contoh yang kedua di dalam riba nasab nanti, riba nasab atau riba iya. Ini kalau seumpama misalkan apa namanya beras sama mie itu beda jenis, ya. Kalau beda jenisnya, syaratnya 1, ya, harus langsung dikobel, harus langsung diterima. Maksudnya bagaimana? Anak punya beras, anak pengen mie, beras anak banyak, nggak punya mie, misalkan. Ditukar sama beras sah hukumnya karena beda jenis. Paham? Mohon maaf ini. Itu di jenis. Itu tadi Anda jelasin di now, ya. Kalau beda jenisnya, ya kan? Kalau beda jenisnya itu syaratnya 1, harus tagobun halal, ya. Harus diterima secara langsung. Kalau tidak diterima secara langsung itu riba. Itu yang dimaksud namanya tadi, ya. Kalau diterima tidak secara langsung itu riba. Yang riba tadi ada tambahan itu, kalau ada tambahan tadi itu kalau 1 jenisnya, beras sama beras, gandum sama gandum, jagung sama jagung. Mohon maaf, tadi salah mengilustrasikan ya. Kalau seumpama tadi ilustrasinya beda jenis, itu harus secara langsung. Karena ini terjadi juga biasanya di kampung. Biasanya di kampung, iya ya beas, suka gue lalu panen tomat, tahu dia, misalkan dia petani tomat atau petani bawang, petani cabai misalkan, dia petani apa? Petani apa? Petani beras misalkan. Iya ya beas menang panen. Dia oke lalu semua panennya. So orang minta bawang langsung. Nah, ada makanan dengan makanan yang ditransaksikan walaupun beda jenis, ya kan? Kan syaratnya harus langsung takobur ketika itu. Atau tadi beras dengan Indomie harus secara langsung
tentu panen. Misalkan, ya kan? Itu riba. Kalau nanti ditransaksikannya nanti, ya kan? Tapi kalau langsung sah, nggak jadi masalah. Ya, Walaupun- tadi Walaupun belum ada barang yang mengganti itu. ada ataupun belum ada. Dinanti-nantikan ketika menerimanya itu riba. Walaupun dinanti orangnya ada, nih anak punya anggur, tukar sama beras ente, dia kan, anak punya apel, makanan aja pokoknya. Anak pengen beras ente, oh ya udah, bentar ya, oh ya udah. Walaupun takarannya beda. Iya kan itu beda jenis. Kalau yang satu jenis takarannya harus sama, ya. Takaran harus sama, ya kan? Dobetnya pun harus di tempat secara langsung. Karena nanti kalau jenisnya sama, tidak ada lebihnya. Beras sama beras, misalkan beras wangi sama beras perak, sama-sama 1 liter. Tapi transaksinya tidak secara langsung diambil, ya kan? Bukan dinanti-nanti lagi, tidak langsung diambil, itu riba. Jelas? Tapi kalau akarnya beda gimana kan? Gimana? Misalkan yang tadi tomat sama beras. Ini saya punya beras, saya hadiahkan beras buat kamu, tapi nanti kalau kamu punya tomat, hadiahin sama saya ya. Tapi Syarat itu syarat. karena hibah itu baik. Sebagian ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan yang namanya memberikan sesuatu ada imbalan, itu tandanya jual beli. Anak ngasih ini ya, untuk ente ya, tapi ya kan, atau misalkan anak kasih ini sama ente ya, 1.000. Itu bukan ngasih namanya, ada tapinya, ada syarat itu jualan namanya. Iya, itu teknik marketing Modus dia. gitu. Kasih barang kita, ini aja kasih buat ente, 1.000 aja. Itu maksa jual gitu. Masuk riba juga ya. Kalau di luar akad disepakati, ya, ini misalkan, ini kita pengen sama-sama ngasih ya udah, anak pengen ngasih ente. Udah dia orang tahu baik juga kok, langsung kasih apa yang ngasih beras habis panen. Oh makasih banyak, iya udah beres, udah ngasih. Tunggu aja dipanen, dia pasti ngasih lo. Jadi nggak usah diajarkan. Kalau tahu orang baik, kita kasih aja. Kita pengen baik aja. Jangan pintar juga sesuatu. Seudon aja seudon. Iya dong. Ya kok nggak repot kan? Hah? Kayak roti isi, tapi satu selai kacang, satu selai strawberry, kan ribet kan kalau dipakai. Itu dia. Itu kan udah beda jenis. Makanya beda jenis. Makanya kalau suhu kayak begitu, itu yang memang harus kita waspadai. Gimana caranya? Kira-kira kita pengen, dia pun bukan orang yang serakah, kita kasih. Ini anak kasih buat ente. Atau kita yang duluan, kalau kita takut nih, kita curiga, oh diserakah kayaknya. Misalkan, anak minta dong itu. Roti ente. Udah tuh, buat ente. Kan dikasih, ya udah langsung. Nah, makasih banyak. Nih, untuk ente. Kita kasih. Iya itu gitu. Hadiah, bilang hadiah. Ya kan? Gak balik lagi. Tidak ada transaksi kita tukeran, nggak ada transaksi tukeran. Jenisnya sama tapi hukum berbeda. Ini muamalah, inilah hukum fikih. Jelas? Masih banyak lagi sih sebenarnya, sangat luas. Namun karena waktu, ya kan, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya. Kalaupun memang ada pertanyaan yang lebih luas lagi, kita akan bahas majelis. Majelisnya sekian aja. Insya Allah kita bongkar apapun kasusnya di luar negeri. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim seperti ini, pahalanya Allah berikan kepada orang tua kita juga. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah berikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan agar lebih sempurna lagi kita taklimnya, kita baca sama-sama doa khatimah majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Rabbana fa'ala